Hai kawan, apa kabarnya? Tentunya sehat-sehat selalu kan? Di kesempatan kali ini aku akan coba share pengalaman atau kemarin lah ketika aku bongkar-bongkar trafo untuk SMPS ini. Ada pengalaman menarik, simple, namun mungkin akan terabaikan untuk teman-teman, khususnya para pemula. Ada sesuatu yang sepele banget, tapi sempat memakan waktu sampai hampir 12 jam untuk mengoreksinya. Aku koreksi berulang-ulang dan kupastikan tidak ada yang keliru. Tapi faktanya hasilnya tidak memuaskan. Oke teman-teman, apa itu sebelumnya? Yang ini hasilnya sudah lebih baik daripada aslinya. Ini ketika aku shotkan di 2 ohm cedok dan 12 volt tanpa ngedrop ya. Ini dibuat catatan dulu untuk mengingat nantinya seperti apa. Bisa dipakai untuk pembelajaran lah ketika teman-teman menservis atau membuat nantinya. Oke, ketika aku shotkan di 5 ohm hasilnya 10 ampere. Beda dengan asalnya kemarin hanya 7 ampere. Dan sekarang ini akan ku coba naikkan voltasenya. Aku naikkan sedikit saja ya, berkisar 15 volt. Kira-kira peningkatannya seperti apa? Nah, ketika aku shotkan di 5 ohm hasilnya berkisar 12 amperan ya. Berkisar 12 amperan lebih. Berkisar ya 12-13 dan stabil banget. Voltasenya tanpa drop sama sekali. Oke, ini catatan untuk mengingat sebelum aku tunjukkan masalah sepele tapi memusingkan. Oke, ini aku kembalikan dulu di 12 volt. Oke, di posisi 12 volt ini. Nah, ini untuk batasan ya, untuk mengingat-ingat nanti perubahannya seperti apa. Itu nanti bisa dipakai untuk perbandingan lah. 12 volt 10 ampere di saat pada 5 ohm. Jadi nanti akan aku coba di 5 ohm. Harus nyampe 10 ampere. Oke teman-teman, ini aku lepas dulu.
Jadi ini akan aku bongkar kembali. Nanti bisa dipakai untuk pembelajaran untuk yang mau bikin SMPS jenis ini. Kendalanya apa? Kemarin yang aku bongkar adalah ini dan trafo utamanya ini. Di kesempatan ini akan aku coba untuk bongkar yang osilatornya ya. Ada sesuatu yang menarik di sini yang mungkin akan terabaikan atau tidak terfikirkan. Oke, aku lepas dulu bautnya. Jadi apa yang akan aku bongkar ini nanti ada hubungannya dengan drop ya. Drop voltase maupun drop ampere. Kira-kira masalahnya apa? Padahal semua komponen aku cek mulus, normal. Tidak ada yang short, semuanya normal. Benar-benar normal. Dan sempat memusingkan kepala. Ini sengaja aku bongkar agar teman-teman melihat langsung fakta lah maksudku. Tidak hanya cerita. Ada fakta unik, sepele tapi memusingkan itu tadi. Jadi saat ini aku akan coba copot untuk bagian trafo osilatornya ya. Tidak aku bongkar tapi hanya aku copot. Karena sebelumnya aku bongkar dan sudah aku gulung bahkan berulang-ulang untuk memastikan bahwa lilitannya benar, jumlah dan lilitannya benar. Jadi sempat aku bongkar pasang ini dan hasilnya 0 sampai memakan waktu hampir 12 jam. Oke, aku selesaikan dulu ini. Video ini sengaja tidak aku edit, tidak aku cut, tidak aku potong sama sekali ya. Oke teman, ini sudah terlepas. Ini adalah bisa dibilang trafo GDT. Jadi trafo osilator atau trafo balen osilator ya. Ini aku hanya akan melepas bagian feritnya ya teman-teman. Nah, jadi aku tidak akan merubah gulungannya lagi. Tapi aku akan tunjukkan sesuatu yang amat sepele banget ini.
Nah, coba perhatikan Ferit ini. Ferit ini ya, ini rapat sekali ya teman-teman. Jadi ada masalah di sini. Sebelumnya yang memusingkan itu ini. Ini ada spasi sekitar seukuran setebal kertas lah. Kemudian aku pasang yang ada spasi setebal kertas itu. Coba aku isolasi dulu biar ndak copot. Diperhatikan saja ya teman-teman. Nanti akan melihat sesuatu atau fakta. Sabar sedikit saja teman-teman, ini tidak aku percepat biar gamblang. Jadi ada banyak hal yang bisa menyebabkan power supply itu tidak normal atau short drop. Jadi banyak hal yang bisa menyebabkan sebuah SMPS itu drop. Di antaranya seperti ini. Kalau kalian perhatikan, aku hanya mengganti Feritnya saja ini. Aku pasang dulu. Jadi teman-teman, tidak ada hal lain yang aku robah. Aku hanya melakukan penggantian Ferit. Yang tadinya tanpa spasi. Sekarang aku ganti yang memiliki sedikit spasi. Sebentar aku selesaikan dulu penyolderannya. Oke, aku bersihkan dulu. Hanya untuk antisipasi. Ini selesai. Dan aku cek dulu voltasenya ya. Sebelum aku baut di kotaknya untuk pengecekan ampere. Jadi ini aku pastikan dulu nyala. Nah, teman-teman coba perhatikan voltnya. Ketika aku colokkan tidak konstan. Jadi mulai 7 volt naik. Dan ini mudah mengalami drop ketika PLN-nya mengayun.
Oke, sekarang untuk mengecek ampere aku taruh di kotaknya dulu agar dapat pendinginan yang memadai fatnya. Jadi itu tadi ketika aku ganti ferit, voltasenya tidak konstan ya, merambat dari 7 volt naik sampai 12 volt. Aku bawa dulu untuk bagian diodanya ini. Oke, berikutnya bagian fatnya. Oke, selesai teman. Saatnya diuji kembali dengan ampere agar lebih jelas apa yang terjadi. Ini kabel ampernya ya teman-teman. Oke, ini aku gunakan 5 ohm. Nah, tadi bisa diperhatikan teman-teman, tegangannya merambat. Bahkan ini ndak mampu 12 volt. Nah, naik turun. Coba perhatikan ketika aku shotkan di 5 ohm, voltasenya drop gratis nyampe 4 volt dan ampernya hanya berkisar 5 ampere. Oke. Coba aku ulang lagi. Nah, perhatikan teman-teman. Oke, seperti itulah faktanya. Hanya gara-gara ferit itu bisa memusingkan kepala. Hanya gara-gara ferit, ampernya drop gratis. Ampere dan voltasenya ya tadi. Sekarang aku coba buka lagi. Dan nantinya akan aku kembalikan lagi ferit yang rapat ya.
Jadi teman-teman, aku bikin video ini hanya untuk share untuk teman-teman yang suka merakit sendiri, yang terkadang bilang ini sudah sesuai skema, ini sudah benar, tapi masih mengalami drop gratis. Jadi teman-teman, untuk merancang sebuah SMPS itu kalau sekali rancang kok bagus, anggap saja itu kebetulan. Di bagian tersulitnya, di bagian rumitnya adalah bagian setting supaya ampernya besar dan voltasenya stabil. Dan itu komponennya tidak bisa sama teman-teman ya. Itu harus melalui praktek sendiri, langsung disetting sendirilah seberapa voltase untuk gate-nya. Jadi ini hanya aku contohkan satu saja di antara yang lain-lain. Jadi ketika aku bongkar trafonya kemarin, tujuanku agar kalian itu memperhatikan sungguh-sungguh kemana arah lilitannya, karena ndak semua SMPS itu sama. Terkadang ada yang searah jarum jam, tapi bagian kedua kebalikannya juga ada. Seperti trafo utamanya ini, kalau merancang diperhatikan betul kemarin ketika aku bongkar. Jika salah juga bisa mengalami drop gratis, bukan hanya bagian osilatornya saja, tapi kekeliruan dalam melilit trafo utama juga bermasalah. Begitu ya teman-teman. Juga jalur-jalur utama voltase, terutama bagian outputnya, itu juga perlu dipertebal. Oke teman-teman, ini aku bongkar kembali untuk bagian feritnya. Jadi aku ambil sisi ferit yang rata ya, sehingga rapat. Jadi kalian bisa cek seperti ini, mana yang rapat dan tidak. Nah ini rapat ini. Ini tanpa spasi teman-teman. Jadi ini yang pertama kali tadi aku kembalikan lagi. Oke, aku ikat solasi lagi. Jadi bagian tersulit dari merakit SMPS adalah setting ya teman-teman. Beda FET tentu saja akan berbeda lagi nantinya. Oke, selesai. Kemudian dipasang lagi. Jadi perhatikan teman-teman, ini sama sekali tidak aku cut
dari awal sampai akhir nanti full videonya. Kemudian disolder kembali. Oke, selesai. Coba aku bersihkan dulu. Jangan sampai ada sisa-sisa penyolderan yang mengakibatkan short ya teman-teman. Oke, selesai. Aku cek dulu ini ya sebelum aku taruh di kotaknya lagi untuk memastikan kalau ini nyala. Kalian bisa bandingkan dengan yang tadi. Nah, saat aku colokkan langsung 12 volt ya. Tidak pakai merambat dari 7 volt. Oke. Aku matikan sejenak. Aku baut dulu agar aman untuk pengecekan berikutnya, untuk mengecek ampernya ya teman-teman. Nanti bisa dilihat apakah masih short atau benar-benar langsung stabil dan melonjak lagi untuk ampernya. Seperti yang teman-teman ketahui tadi, hanya sedikit perubahan pada varit. Oke, selesai. Saatnya diuji kembali. Kita lihat bersama untuk faktanya.
volt, kita anggap 12 volt ya teman-teman. Oke, coba aku shortkan di 5 ohm. Nah, perhatikan volt dan ampernya. Nyampe 10 ampere lagi. Coba aku shortkan di kumparan ini ya. Ini kumparan kawat baja bekas itu loh, kopling atau rem motor. Jadi bisa diambil satu dan digulung seperti spiral ini. Nah, perhatikan ampernya melonjak dan voltasenya tetap tidak drop. Oke, teman-teman, begitulah faktanya. Dan aku juga sudah coba untuk ini ya, trafo lebih besar dikit. Hasilnya tetap bagus ya teman-teman. Syaratnya feritnya rapet lah. Sudah aku coba untuk bekas-bekas trafo bekas cas, dan ini tadi bekas induktor lampu elektronik ya. Itu juga bisa dipergunakan. Jumlah gulungan, jumlah lilitannya sama ini. Bahkan kawatnya lebih besar dikit. Seperti ini. Jadi teman-teman bisa mendapatkan koker-koker seperti ini di Rosok Loak itu banyak sekali. Oke lah kawan. Di video pengalaman sederhana ini mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk teman-teman sehobi yang suka otak-atik atau oprek elektronik. Sampai di sini dulu, sampai ketemu lagi di kreasi berikutnya.